Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyhada Yuni Eka Putri, NIM 1810201009 dari kelas PGMI 01 2018, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini, saya akan membuat video guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman PKN MI oleh dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo MPD. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Selamat menyaksikan. Demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. A. Pengertian dan hakikat demokrasi. Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani, yakni dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, secara terminologis, demokrasi merupakan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara berada di tangan rakyat. Demokrasi juga dikenal sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. B. Demokrasi sebagai pandangan hidup. Demokrasi sebagai pandangan hidup setidaknya memiliki 6 norma. Yang pertama, pentingnya kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, cara harus sejalan dengan tujuan. Yang keempat, norma kejujuran dalam permufakatan. Yang kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, trial and error atau percobaan dan salah. C. Unsur-unsur penegak demokrasi. Unsur-unsur penegak demokrasi antara lain: 1. Negara hukum. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. 2. Masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berciri masyarakat terbuka dan masyarakat yang bebas dari pengaruh dan tekanan negara. Yang ketiga, infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekanan. Yang keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab. D. Model-model demokrasi. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sekurang-kurangnya telah menggunakan 4 model demokrasi yang berbeda, yaitu 1. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin, yakni pada tahun 1959 sampai 1966. 3. Demokrasi Pancasila, yakni pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang keempat adalah demokrasi reformasi, yakni digunakan pada tahun 1998 hingga sekarang. E. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Dan yang terakhir, F. Karakteristik dan parameter negara dan masyarakat demokrasi, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat. 2. Transparan dalam pertanggungjawaban pemerintahan. 3. Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. 4. Penegakan supremasi hukum. 5. Memastikan bahwa prioritas sosial, ekonomi, dan politik didasarkan pada konsensus masyarakat. Dan yang terakhir, 6. Memastikan bahwa aspirasi penduduk miskin dan rentan didengarkan dalam proses pemutusan keputusan. Itulah
video pemaparan saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.